Acara ini dipersembahkan oleh PT Blitang Panen Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Apa kabar pemirsa Palembang TV di mana berada? Alhamdulillah, tahun ini Allah masih memberikan kita nikmat iman serta nikmat kesehatan serta nikmat umur yang panjang, sehingga tahun ini kita masih dapat bertemu di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Tak lupa salawat tering salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Para pemirsa PAL TV di mana berada, jak biasa selama bulan Ramadan, PAL TV menyajikan acara anten-anten nunggu buko, mulai dari jam 4.45 sampai setengah 6 pagi. Kita akan membahas masalah-masalah agamanya setiap hari dengan topik yang berbeda-beda, dengan narasumber yang berbeda-beda. Dan pemirsa Palembang TV juga bukannya cuma pacak nonton baik, pacak juga mendulang rezeki dari acara ini dengan cara meloi kuis. Ada kuis dari persembahan dari PT Blitang Panen Raya yang akrab disapa dengan beras raja. Ini ada berasnya. Bagi siapa yang pacak menjawab pertanyaan di ujung acara akan mendapatkan beras sejarah waya-waya untuk Maya Pitrai. Dan pemirsa PAL TV di mana berada, hari ini Yai Najib Bidak Dewean telah hadir di tengah-tengah kita. Narasumber salah satu putra terbaik Sumatera Selatan, sudah melanglang buana keliling Indonesia, akhirnya datang ke Sumatera Selatan menjadi orang nomor 1 di kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Dr. Andes Haji Muslihuddin SHMH. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, sehat, barakallah. Assalamualaikum. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Beliau ini Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Pokoknya besar kecil, tua muda manggil ayah galau. Barakallah. Memanglah tuan ya. Iya. Tidak, maksudnya kami yang manggil ini, yang kecil manggil ayah, yang besar manggil ayah, yang ngebaja manggil ayah, yang tua juga manggil ayah. Iya juga. Ikut galau. Barakallah. Baik pemirsa Palembang TV, kakek diatori nak bertanya-tanya seputar masalah agama Islam yang pastinya di 380022. Nah, izin Bapak Dr. Andes Haji Muslihuddin SHMH, mungkin ayah be manggilnya ya? Iya, ayah nyebut. Panjang nian gelar ini itu. Mungkin ayah, tahun ini tahun kedua kita melaksanakan ibadah Ramadan puasa di masa pandemik COVID-19. Mungkin kalau tahun kemarin kita agak sedikit lebih horor gitu ya. Iya. Di mana tarawih tidak diperkenankan untuk di musola, itu kan perkumpulan tidak diperkenan. Nah, tahun ini sepertinya agak sedikit kata kelonggar lah kali ya, dengan keluarnya surat edaran nomor 4 tahun 2021 tentang panduan ibadah Ramadan di masa pandemi. Nah, hari ini 1 Ramadan, mungkin apa dia niat ayah edaran dari Menteri Agama nomor 4 tahun 2021 itu? Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah pemirsa di mana saja dapat ditonton, saya berdua dengan Ananda Yai Najib yang lazim disapa Ananda saya. Mudah-mudahan 30 menit ke depan kita akan membahas berbagai fadilah-fadilah Ramadan. Pada tahun ini kita alhamdulillah dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1422 Hijriah. Betul Ananda, tahun kemarin itu sudah Covid. Jadi sehingga sangat ketat pelaksanaan amalia Ramadan. Kenapa? Yang pertama Covid waktu itu sedang naik-naik, sedang tinggi. Hampir seluruh Indonesia termasuk kita di
Sumatera Selatan di Palembang ini. Jadi hal-hal ini merisaukan masyarakat. Masyarakat menjadi khawatir. Dan pemerintah sudah memberikan peringatan khusus. Karena banyak terjadi waktu itu di daerah Jawa yang lebih ramai, kan Jakarta, Surabaya dan sekitarnya itu klasternya lebih tinggi. Sehingga waktu ibadah sholat tarawih, kemudian kegiatan amal Ramadan yang lain betul-betul di stressing gitu kan. Sehingga tidak bisa melaksanakan secara leluasa. Bahkan beberapa surat edaran peringatan dari tim COVID, termasuk juga Menteri Agama, sehingga hampir katakanlah dilarang sampai dengan termasuk sholat Idul Fitri. Ini terakhir, alhamdulillah satu keberkahan tahun ini. Seperti Anda sampaikan tadi pada mukadimah pertemuan kita, bahwa sudah sedikit longgar. Sudah ada edaran, panduan untuk pelaksanaan ibadah Ramadan termasuk sholat Idul Fitri. Suatu keberuntungan. Allah itu Ananda berikan terbaik pada hambanya. Itu boleh dibuat status. Allah itu berikan terbaik pada hambanya. 1 tahun sudah diberikan peringatan khusus sebagai tanbih. Kalau kata beliau, apa dia gawi umat aku? Hamba aku ini apa dia gawinya? Diuji. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju', ketakutan, kelaparan, wan anfus, diri. Jadi ini kondisi yang seperti itu. Sehingga tahun ini alhamdulillah edaran Bapak Menteri Agama sudah sampaikan dan sudah kita sosialisasikan, khususnya jajaran Kementerian Agama dan juga pemerintah daerah sampai ke daerah-daerah, supaya tahun ini kita tetap menjaga protokol kesehatan. Silahkan melaksanakan ibadah amaliyah Ramadan seperti sholat tarawih, ya, kemudian mungkin tadarus, silahkan. Ada stressing khusus di sana, perlu digarisbawahi, menjaga protokol kesehatan. Misalnya masjid ada 150 atau 60 lah paling banyak. Dijaga jarak, kemudian pakai protokol kesehatan. Pakai masker, pakai cuci tangan, kan. Jaraknya juga begitu. Ya, insya Allah itu kan sudah Allah berikan anugerah khusus. Kita itu Ananda sudah memberikan Allah itu memberikan pada kita itu ada syarat, ada rukun, ikhtiar namanya itu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Wahai hambaku, silakan kamu berusaha. Jangan langsung serah diri kepadaku. Inilah masker. Bukankah zaman Rasulullah peperangan waktu itu dilarang? Kenapa dilarang Rasulullah? Karena daerah sana musim wabak. Jadi jangan-jangan kalau berangkat bukan karena kalahnya dengan kaum kafir Quraisy, tapi kalah karena wabah. Nama itu juga sama ini. Cocok nggak? Cocok. Iya, kalau misalnya cocok akor namanya. Cocok naik sepur. Pada cocok mana akor. Sambung kita dua beranak tuh. Iya. Wah itu kira-kira. Benar. Pemirsa Palembang TV di mana berada? Kita tunggu kebersamaannya di 380022. Nah, intinya Ayah yang masalah surat edaran nomor 4 tahun 2021, jadi pemerintah melalui Kementerian Agama itu memperbolehkan ke masjid, musola itu kembali beraktivitas. Ya, dengan catatan menjaga protokol kesehatan. Pakai masker, pakai jaga jarak, pakai hand sanitizer atau cuci tangan. Udah insya Allah akan berkahi. Silakan. Malam tadi luar biasa ramai itu rumah Gede Gria. Ramai sampai ke belakang. Saya lihat tidak ada satupun yang tidak pakai masker. Nah, ini bagus. Diperintahkan Pak Gubernur. Ya betul. Ayah yang berikan tausiah kan. Tambah cocok, tambah akor. Baik, kita angkat penelpon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Izin. Sama Bang Herman PM di Sumbawa Banyuasin. Herman PM. Iya di Sumbawa Banyuasin. Oh, Banyuasin PM nih ya. Apa PM main-main ini? Apa kabar Yai? Sehat alhamdulillah Bang Herman. Apa kabar Pak Ustaz? Barakallah, sehat walafiat. Selamat, senang mendengar suaranya. Berapa hari Bang Herman boleh puasa nih? Baru sehari ini. Oh, sama baik. Jika kalau alhamdulillah cuaca mendukung. Iya. Puasa tahun ini. Ujiku kalau baru boleh sehari berarti udah kecil. Nanya apa Bang Herman? Aku nak nanya Pak Ustaz. Ya. Di dalam tema walaupun di luar tema. Ya. Ya.
Nah, aku ni puasa kan. Nah, ada temakku dak puasa kena mak kan. Siapa ibu maknya? Iya. Ah. Nah, minta dari makanan. Nah, itu hukumnya cak mana Pak Ustaz, berusaha apa tidak aku nih? Ya. Iya. Ya. Tapi ada kesalahan, ada dosa, aku tuh takut. Nah itu. Ya. Mak nian kan bukan mak-makan. Bukan, Mak Iya. ya. Iya. Kalau kaget mak-makan. Oh ya sudah, makasih Pak Herman ya. Yang kedua, ada yang kedua. Oh iya, yang kedua. Iya. Kalau kita puasa, Ya. nah kita tadi lupa. Mm. Umur. Setelah di banyu itu, nah cak mana itu? Ya. Hukumnya. Oke. Iya, terima kasih Pak Ustaz. Terima Ya. kasih Kiai. Ya sama-sama. Sama, barakallah, barakallah. Salam. Wabarakatuh. Nah, jadi cak mana ini ayah? Yang pertama tadi? Pertama tadi Herman ini punya mak. Maknya ini sakit-sakitan. Nah, Herman ini puasa tapi maknya tidak puasa. Tapi yang nganteri makanan maknya ini Herman ini. Oh iya. Nah, berdosa tidak Herman ini? Oh, alhamdulillah. Itu adalah surga. Mm-mm. Jadi anak yang soleh itu seperti itu Ananda. Waladin soleh. Anak yang betul-betul baik terhadap orang tuanya. Dia mendoakan, berbuat kebaikan, apalagi sakit. Dulu kan, antri paling dulu itu Herman. Kau dulu antriin Anda. Iya. Iya, emak sakit masalahnya. Kalau dia udah tidak makan juga, weh kan. Iya. Orang sakit. Nah ini, barakallah, Ananda surga itu. Nah, yang jadi masalahnya nih Herman ini puasa. Nah, berdosa tak emak itu nyuruh Herman beli nasi? Tidak. rasa gue. Tidak. Iya. Jangan pula Jangan kau cicip dari mak. Kau cicip pikir setengah. Mana mak sisanya lagi mak. Jatuh kan kucing. Jangan pula kaget izin mak Iya. ya, supaya ini aku nak nyingok beracun tapi tak aku dulu izinnya. Nah, ini pertanyaan kedua ayah dari Herman. Iya. Herman ini terminum, lupa. Ya. Nah, tiap tahun nanyo inilah Herman ini lupa terus. Lah berapa kali lupa depan? Inilah tanyaan Herman tiap tahun. Jadi manusia itu memang tempatnya khata' wan nisyan Ananda. Ya. Artinya khata' itu lupa, lalai, nisyan juga begitu. Jadi karena manusia itu tempatnya lalai, lupa dan hilaf, maka Allah berikan format khusus. Diformulasikan kalau manusia ini ada diberikan kesempatan untuk dia itu dimaafkan. Makanya Allah itu sangat cinta kepada hambanya dengan dia maha pengampun. Tidak sengaja kan. Celup, nah neguk banyu. Ngapa pula neguk banyu mantah itu? Jadi intinya Jadi sama ini Ananda, ayah teruskan dikit. Sama misalnya katakanlah lah sepiring makan. Lah biasa makan setahun-tahun, tidak pernah puasa sunat, pernah latihan kan? Iya. No, terus sesuap ini, sesuap. Sudah itulah sepiring. Astagfirullahaladzim, puasa aku nih. Nah, yang lewat itu tidak batal puasa. Itu adalah rezeki itu, halal. Cuma jangan diulangi lagi besok. Iya. Cuman terkadang tuh jarang pula ayah lupa ingat kita nih. Gawe herman tak betul dah Iya. gitu. Baik, Baik, itu kepada nanyo. Selamat puasa man, Ananda. Iya. Baik, pemirsa Palembang TV di mana berada, masih kita tunggu kebersamanya di 380022. Nak bertanya-tanya seputar masalah agama Islam pastinya. Dan kita ucapkan terima kasih buat sponsor-sponsor acara ini dari Beras PT Belitang Panen Raya atau yang akrab disapa dengan Beras Raja. Terima kasih juga kepada Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan yang telah mendukung acara ini. Dan terima kasih juga kepada toko Karpet 129. Nah, 130 punya kita, 129 punya Wong. Baik, pemirsa Palembang TV, jangan kemana-mana. Kami bakal balik lagi sudah yang siko ini. TV di mana berada, kembali lagi di acara Anten Tunggu Buko dan masih kita tunggu bersamanya di 380022. Nah, bertanya-tanya seputar masalah agama Islam pastinya dengan narasumber kita yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan. Salah satu putra terbaik Sumatera Selatan, Bapak Dr. Andes Haji Muslihuddin SHMH, Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Nah, izin ayah mengenai surat
surat edaran nomor 4 tahun 2021 tadi. Nah, mana ini lagi masalah sosialisasi ke masyarakat. Apa baik yang sudah kita lakukan dari kerajaan agama? Jadi sejak keluarnya surat edaran dari Bapak Menteri Agama, kita langsung respect itu. Kita langsung respon, langsung kita bikin surat edaran, kita sampaikan kepada masyarakat. Pada jajaran kantor Kementerian Agama Sumatera Selatan sampai ke desa-desa. Bahwa untuk pelaksanaannya silakan diatur sesuai dengan edaran Menteri Agama ini. Termasuk diantaranya yang sangat krusial itu protokol kesehatan seperti saya sampaikan tadi. Jadi yang berkenaan dengan masker, tutup mulut ya. Ya ada pula yang nanya, masker nak beli apa tidak aja? Kudak perlu nak beli nian, mana yang ada baik. Iyo. Sapu tangan, cuman agak tebal sedikit. Ada yang bertanya Anda. Ya, kemudian yang kedua soal protokol kesehatan ini kan cuci tangan, hand sanitizer. Macam mana kalau dekati katanya bensin atau apa je jangan. Yang ada baik. Ya, kemudian artinya cuci tangan pakai sabun lebih bagus. Ada persepit. Kemudian soal tempat kan sering juga itu. Tempat juga diatur kan, kalau masih naik 100 paling banyak 60 atau 50. Diatur jarak itu, jadi tutup mulut, kemudian masker, cuci tangan, sanitizer dan jarak. Selanjutnya kan waktu sholat juga. Sholat itu kan sudah lazim gitu nih di Gitu Palembang ini. Ada ceramah jangan lamunian 10 sampai 15 menit. Sebenarnya memang itu Rasul juga mengajarkan seperti itu kondisi hiruk pikuk. Beda dengan waktu pengajian maghrib bisa duduk belapi, ya tak? Caro apa nih duduk ini bersilo kan? Nah ya silahkan, beda. Kalau ini kan tidak menjelang waktu antara ba'da isya qabla tarawih. Ya cukup kultum itu kan 7 menit, 10 menit sudah cukup. Ada 3 hal, udah selesai 3 hal itu. Iyo. Apalagi surah Yai Najib nyampaikan aku itu. Panjang ceritanya itu. Jadi kan begitu. Jadi cukup lah, jangan panjang-panjang. Termasuk ayat-ayat Al-Quran juga. Kalau kita nak panjang di rumah, gak salah sejauh, tidak apa-apa. Menjemaah gitu, ada yang sakit kaki kan, lalu lututnya lah agak gemetaran. Aduh dulu misalkan ayah, dekat ayah kan, sedang imam, panjang imam nih ayah nu. Tam jatuh, punya darahnya sedang naik. Tergolek, sibuklah ngurusnya gini. Jadi apa yang sampaikan dalam edaran itu saya kira cukup representatif. Jadi sudah diformat sedemikian rupa, kondisi sekarang kita alhamdulillah sudah dibolehkan, tetapi jaga protokol kesehatan. Termasuk artinya soal ceramah tadi ya. Ya mungkin juga berimbas kepada ayat Al-Quran. Kasihan kalau lama-lama itu kan memang kasihan ya. Kalau ayah tahan baiklah karena kondisi kan. Tapi kadang-kadang tidak tahan juga kan kalau lama-lama ya. Ya pokoknya nak ceramah panjang, nak ceramah pendek, honor di borongan. Kalau honornya per kata ya agak panjang sedikit. Tapi kan honor di borongan ya nak 10, nak 5 sampai. Nah kira-kira ini di masa pandemi COVID-19 ini ya. Mak Mano dengan pelayanan dari kantor Kementerian Agama. Alhamdulillah. Apakah ada suatu terobosan baru yang berbentuk digital lah itu ya? Ya. Jadi kita alhamdulillah Nanda beberapa waktu terakhir ini kita banyak inovasi-inovasi baru. Apa artinya? Hal-hal yang memang untuk dibutuhkan masyarakat. Sekarang kan era digitalisasi. Transformasi informasi melalui digital. Jadi segala gawe itu pijit dikit langsung keluar kan. Kadang pakai itu keluar itu. Betul itu dia. Kalau dipijit tambah dan debul. Contoh soal haji, informasi haji udah lengkap. Apalagi sekarang di Kanwil Kementerian Agama satu-satunya alhamdulillah Sumatera Selatan yang sudah punya Inmas TV. Kita sudah punya TV. Jadi itu adalah jembatan informasi untuk soal agama dan keagamaan. Jadi alhamdulillah kita sudah punya dan provinsi lain kayaknya belum ada itu kan, belum terjamah. Jadi ini satu hal untuk menyampaikan soal informasi agama dan keagamaan. Apapun. Jadi bisa termasuk pendaftaran haji kan sekarang sudah e-digital. Bahkan kalau di di Banyuasin itu udah cukup klik aja, udah banyak itu. Jadi sekarang itu soal pernikahan juga begitu bisa disampaikan. Jadi tidak mesti harus sampai ke kantor lagi mereka. Apalagi di era COVID ini kan digitalnya sangat
sangat membantu. Benar. Ya. Nah, izin ya sedikit menyimpang dari tema kita masalah haji itu. Kira-kira mana bayangan mungkin mewakili pertanyaan masyarakat Sumatera Selatan. Mak mana bayangannya kira-kira haji kita di tahun 2021 ini? Jadi disiapkan pempek, dibelikannya gomblong. Aku setuju Kak Yai. Iya. Anda akui itulah, cocok itu, bagus. Karena mungkin waktu nak bertanya, cuma tak tahu nak bertanya ke mana kan? Iya. Berangkat tak kita tahun ini, berangkat tak kita tahun ini, berangkat tak. Nah, kira-kira adalah bayangannya macam itu kan? Ya, tapi sebelum itu kita angkat penelpon dulu ya. Baik, Ya. Nanda, baik. Nanda. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Andi di Sekip. Siapa? Andi di Sekip. Kip. Pak Puasa tak ni? Insya Allah puasa. Iya, tahan lagi teguk lah banyak tu ya. Ini Ustaz Ya, nak nanya apa Dik? nak nanya. Ada 2 pertanyaan ni. Ya, 3 dapat cangkir. Kali kita membersihkan najis mukhalaza bekas anjing itu Najis bekas anjing. Ya. Nah, yang nak aku tanyakan ni salah satunya tu kan 7 kali siraman dengan banyu ni. Yang jadi pertanyaan tu tanah apa debu yang dicampur itu Ustaz? Oh, tanah berdebu Nah, sudah tu dicampur ke dengan banyu apa dipisah ke dengan banyu itu? Ya. Nah, yang kedua kalau membaca doa kunut pada solat subuh itu Pak Ustaz Ya. apa pada saat sesudah iqdal sami Allahu liman hamidah perlu dibaca lagi tak Rabbana walakal hamdu ketika nak baca apa doa kunut tu? Ya, itu pula Ustaz. Assalamualaikum. Ya, salam. Iya, masuk tanah dengan masuk najis anjing dengan tanah atau dengan debu. Dari lah zaman milenial kadang makin duit. Nah, Iya. kira-kira mana masalah? Jadi ayat? zaman Rasulullah, Nanda, Andi ya, Andi. bagus polos dia bertanya tuh. Iya, lurus benahnya. Iya, lurus. Menyampak ujungnya. Lurus. Oh, juga Bagus rupanya. Nanda, cocok itu. Jadi tujuannya hikmah yang zaman itu ya belum ada dikenal dengan sabun, rinso. Iya. Diisyaratkanlah itu dengan tanah. Satu di antaranya 7 kali cuci. Saking najisnya anjing itu ya sama babi, termasuk babi. Jadi itu harus 1 kali diantara dengan tanah. Sekarang apa dicampur tanah itu dengan atau debu atau dicampur air bisa. Kalau dibasuh dengan tanah takut terkelupas kan atau wapo itu kan? Iya. Ya bisa tambah bersih, bisa tambah kotor kan? Benar. Gitu. Itu isyarat. Isyarat. Saking supaya ingin bersihnya. Karena jilatan daripada anjing atau babi. Boleh. Jadi mau coba dengan sunlight, boleh. Iya. Ya. Sunlight itu secara filosofi itu juga dari tanah air itu. Sunlight kan dari tanah. Bukan dari mana-mana, dari tanah. Semua jadi ambatan minal ardh, tumbuh dari tanah. Jadi kita itu kaji kita tidak ada kaji yang sulit-sulit. Jadi inna ma'al usri yusra. Allah itu memberikan suatu kemudahan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu berikan kebaikan mudah. Makanya kalau ada najis cuci sampai 7 kali kayak kita cuci tangan kan diisyaratkan dalam apa protokol kesehatan ini Covid ini kan 30 detik. Iya. Meleduk lama-lama Yo. tangan. Ini ketika belain lagi. Itu yang Iya. pertama. Yang kedua, sami Allah liman hamidah itu adalah isyarat dalam pelaksanaan kita bangkit dari ruku. Itu yang lebih baik diucapkan. Karena itulah bagian daripada tata tertib sholat. Jangan kita tinggalkan, kan kurang bagus. Oh, sangat ekstrim tidak dibaca, boleh. Kan yang wajib itu adalah surat Al-Fatihah. Yang lain adalah kebanyakan rukun sholat itu adalah rukun fi'liyah. Itu yang bagus diucapkan Nanda Andi. Barakallah. Baik, pemirsa Pal TV di mana berada, masih kita tunggu kebersamanya di 380022 nak bertanya-tanya seputar masalah agama Islam pastinya. Dan kaget di segmen berikutnya kita akan buka kuis persembahan dari Beras Raja, mantap katik tandingannya. Itu passwordnya. Jadi kaget barang siapa yang pacak menjawab 2 pertanyaan dari kami akan mendapatkan hadiah masing-masing beras dari Beras Raja.
Dan juga selain beras, ini Raja juga berinovasi baru, itu ada juga mihun. Nah, itu dapat beras sekarung, mihun ini sebal. Sebal ini artinya sebungkus. Hah? Isi 10. Nah, hari ayo kaget dosa muat kupat kamu tahu makanlah mihun tu Iya. Sebal itu berarti kaget barang siapa yang pacak menjawab itu dapat ke beras ini sekarung, dapat juga mihun sebal. Sebal itu isinya 10 bungkus. Nah, balik-balik ke masalah COVID-19 tadi. Masih kita tunggu kebersamanya di 380022. Nak bertanya-tanya seperti masalah agama Islam pastinya. Nah, izin ayah masalah Linmas tadi, jadi kita bisa mengakses seluruh apa baik data-data yang akan kita tanya ke di Kementerian Agama. Ya, jadi ini adalah TV kebanggaan kita. Seperti yang Anda saksikan kan, Inmas TV itu adalah jembatan informasi, jendela informasi Kementerian Agama. Jadi sudah, karena dia online dan juga bisa ke YouTube, bisa Instagram, jadi bisa disaksikan. Jadi apalagi kita sudah membuka layanan online dengan melalui Instagram dan WA khusus soal agama dan agamaan melalui Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Kantor Kementerian Agama Sumatera Selatan. Jadi dengan adanya era digital ini kan transformasi informasi itu kan cepat. Tidak ada hambatan lagi. Paling tidak kan begitu ada susah kita dapat informasi melalui WA, melalui Instagram ya. Kita bisa telepon ya. Mak mano ceritanya nah. Siap. Apa yang sampaikan dari Najib tadi andaku. Oh, mak ini ya cocok itu baru pas. Pas aku galau-galau di situ Jadi tidak perlu kita nak mesen Gojek, tidak perlu kita nak mesen Gokar Yalah pemirsa Palembang TV di mana berada, yang nak nyengok gorengan di Buri jengoklah dulu. Kami bakal balik lagi sedayang sikok ini. Alhamdulillah. Baik pemirsa Palembang TV di mana berada, balik lagi di acara Anten-Anten Nunggu Buko, masih dengan narasumber kita Bapak Dr. Haji Muslihuddin SHMA. Dan pemirsa Palembang TV di segmen ketiga ini saatnya kuis beras raja. Kuis ini dipersembahkan oleh PT Blitang Panen Raya. Ya pemirsa Palembang TV di mana berada, di segmen ketiga ini kita bakal membuka kuis persembahan dari sponsor kita dari PT Blitang Panen Raya atau yang akrab disapa dengan beras raja. Ini ada hadiah berupa 10 kilo beras, ada juga mihun 1 bal. Baik, kita angkat dulu penelpon. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, gian kuis Wong Tino masuk. Siapa namanya Bici? Rita, Jakabaring. Rita Jakabaring. Di mananya Cek? Kita tangguhan kita. Di Travel. Wafat. Baik, masih kita tunggu ke di 380022. Nah, bagi kamu yang nak melok kuis, pasti dulu ada pulsa dan pasti dulu ada sinyal. Nah, ini contohnya Cek Rita, lah sudah susah payah nak masuk, kapan masuk putus. Dia akibat ketik sinyal atau juga ketik pulsa. Sekali lagi di 380022, kita tunggu ke kebersamaannya. Password kita beras raja mantep katik tandingannya. Sudah kita siap ke 2 pertanyaan dan akan mendapatkan masing-masing hadiah beras dan juga mihun. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Ibu Lilis di Pelaju. Ibu Lilis di Pelaju. Pas sudah Cek? Puasa, alhamdulillah insya Allah. Iya. Kalau nyampe. Iya, oh sampai lah ini Cek, setengah jam lagi tahan ke? Iya, kecuali aman. Putus juga. Nah, ini harus dijingok dulu. Siapa yang salah? Apakah penelpon yang salah atau operator yang salah ini Cek itu?
Halo, di 380022. Masih kita tunggu kebersamanya, temanya beras raja mantap kati tandingannya. Sudah kita siap ke hadiah berupa beras dan juga mihun. Persembahan dari beras raja. Baik, 380022, masih kita tunggu ke? Nah, oke. Izin Pak Kanwil. Ya. Kalau misalnya ada yang melanggar dari surat edaran nomor 4 tahun 2021 ini, kira-kira ada tidak sanksi buat musola atau masjid itu? Ya, begini. Jadi surat edaran itu kan adalah anjuran pemerintah. Ya. Bagaimana supaya itu dipatuhi. Banyak nanti permasalahan yang akan muncul dengan diri sendiri, dengan keluarga, dengan orang lain, termasuk dengan negara. Kan bukankah di COVID ini kan sudah ada aturan-aturan tersendiri yang melanggar dari aturan protokol kesehatan. Sehingga tingkatan-tingkatan juga akan diberlakukan kepada si pelanggar. Nah, untuk ini kita menghindar. Jangan sampai ancaman ataupun denda dan segala macam. Tentunya ini akan merepotkan kita sendiri. Karena bagaimanapun untuk menyelamatkan diri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan agama. Nah, itu. Jadi artinya sinyalmen ini cukup baik untuk kita lakukan. Kalau pemerintah sudah memberikan edaran, ya jangan sampai kita melanggar itu. Intinya tinggal kesadaran kita baik. Kesadaran, ya. Halo, assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Bisa di Juru Banyu Iya, Paraan, Pak Titi yang jadi Nadina. Siapa ini? Pian di Gasing Laut. Hah? Pian di Gasing Laut. Pian, TV-nya tuh. Pian walaupun itu agak jauh dikit dari TV, jadi tidak berdengung. Kebutiran jadi apa yang dia omong ke. Kalau ini kan nggak kebutiran saya. Iya, Pian di Gasing Laut. Iya. Dari siapa ini Pian Pian Gasing Laut. Oh. Pian, apa dia passwordnya Pian? Bawa raja mantap banget. Oke, benar ya, beras raja mantap kati tandingannya. Nah, pertanyaannya apa nama perusahaan produksi beras raja? A. PT Jalur Panen Raya. B. PT Belitang Panen Raya. B. PT Belitang Panen Raya. Nah, sudah benar ngecek balak weh. Karena tak kedengaran, tak ada pasatnya kedengaran. Ya sudah, kakek Pian datang be ke kantor Pal TV di PS. Ngawak fotokopi KTP, ingat ke harinya hari apa. Cuman yo jangan lupa ngawak ongkos. Kakek lah sampai sini balik. Aku tak kata ongkos jai. Nah, jadi gawe aku nak ngejek ongkos itu Nah, baik, masa kita tunggu ke sikot lagi penelpon di 380022. Nah, kuis passwordnya beras raja mantap kati tandingannya. Halo. Halo. Nah, masih jadi Pak. Aduh ini. Halo. Halo, Halo, dengan siapa di mana? sama Ibu Rosi di Kenten. Ibu Rosi di Kenten. Apa Ibu Rosi ininya apa passwordnya? Beras raja mantap kati tandingannya. Oke. Temanya pertanyaannya, apa tema anten-anten nunggu buka hari ini? A. Hikmah Ramadan dalam menghadapi COVID-19. B. Puasa Ramadan. Hikmah puasa dalam menghadapi COVID-19. Oke, sudah benar. Kaget datang be ke Pal TV, cukup naik mobil Purna Sejahtera itu nah. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Baik, pemirsa Palembang TV, demikianlah tadi kuis beras raja. Kuis ini dipersembahkan oleh PT Belitang Panen Raya. Baik, pemirsa Palembang TV masih di acara Anten-Anten Nunggu Buko. Masih dengan narasumber kita Bapak Dr. Andes Haji Muslihuddin SMH, Kepala Kantor Kanwil, Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Kalau Kanwil ini membawahi wilayah cangkupannya Sumatera Selatan? Ya. Apa termasuk ke Bengkulu beda? Ya, jadi Kanwil itu kantor wilayah provinsi.
yang mewakili kabupaten kota seprovinsi Sumatera Selatan. Oh. Ya, sama dengan gubernur gitu kan. Iya. Tingkat gubernur gitu. Tingkat gubernur. Cuman gaji caknya besar dari gubernur ya. Yo, besar dari dia. Gitu gaji gitu kecil. Baik. Biro lagi gubernur. Rajo gitu. Iya. Baik, pemirsa Palembang TV di mana berada, izin ayah ini di penghujung acara Anten-Anten Nunggu Buko ini. Mungkin ada sedikit tausiah atau himbauan buat masyarakat Sumatera Selatan pada khususnya. Ya, baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi melalui Anten-Anten TV ya, Anten-Anten Ramadan pada sore hari ini, kita sebagai hamba Allah bersyukur atas nikmatnya tahun ini sudah dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun 1442 Hijriah. Kita menoleh ke belakang, waduh, betapa sedihnya kita. Untuk ini saya mengajak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, mari kita lakukan puasa Ramadan tahun ini dengan penuh khusyuk dan tawadhu. Seluruh amaliyah Ramadan kita lakukan. Seluruh anjuran-anjuran pemerintah segera kita patuhi. Khususnya yang berkenaan dengan protokol kesehatan. Di mana saja kita berada, karena sampai saat ini COVID-19 ini belum terselesaikan. Masih selalu menghantui kita. Itu di mana saja suara kami dan siaran ini bisa ditangkap, Pal TV, kesayangan Kitu Galo, kecintaan Kitu Galo, bisa didengar. Saya harapkan kita laksanakanlah ibadah puasa Ramadan tahun ini dengan penuh khusyuk dan tawadhu, mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ihtisaban, dengan penuh perhitungan, dengan taqarruban Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa jangan sampai melupakan protokol kesehatan. Barakallah. Baik, pemirsa Palembang TV di mana berada, semain dulu rangkaian acara Anten-Anten Nunggu Buko di episode 1 Ramadan 1442 Hijriah. Tetap saksikan acara Anten-Anten Nunggu Buko selama bulan Ramadan dari pukul 4 lewat sedikit sampai dengan pukul 5 lewat banyak. Dengan narasumber dan presenter yang berbeda-beda, yaitu. Dan kita tunggu juga kaget kalau nak bertanya-tanya di besok juga masih ada kuis selama bulan Ramadan di 380022. Kami berdua pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Tetap kirim ke saran dan kritik pemirsa Palembang TV ke kantor kami ke Rukan Palembang Square Blok R6 dan R7 dengan nomor telepon 380000. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Dan akhir kata kami ucapkan terima kasih buat sponsor-sponsor kami dari beras PT Belitang Panen Raya dan Beras Raja, dan juga terima kasih kepada Kemenak Provinsi Sumatera Selatan, dan terima kasih kepada Toko Karpet 129. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya dan muda bersuka cita. Acara ini dipersembahkan oleh PT Belitang Panen Raya.